adik-adik? Sehat? Kabarnya gimana, sehat? Kalau Kak Anita gimana? Sehat? Sehat dong Kak Tasya. Kalau Kak Tasya gimana? Sehat dong. Nah, Bang kalau Ramos sehat? Karut? Luar biasa. Bang Luis gimana? Kalau mama papa di rumah sehat ya? Pasti sehat ya. Apa kabar mama papa di rumah? Sehat? Sehat dong ya. Nah, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Tasya? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Ayo Bang. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kayak masih kurang semangat ya. Tapi kita mau berdoa dulu dipimpin oleh Kak Anita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami, berkati acara kami ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Ya Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi pagi udah pada olahraga belum? Kayaknya belum ya Kak Anita? Kalau Kak Tasya udah olahraga belum tadi? Belum. Makanya kita mau jalan-jalan nih sekarang. Tapi Jalan-jalannya serta Yesus. serta Yesus. Ayo Bang, jalan Tapi serta kita- Yesus. Nanti nyanyinya pakai gerakan ya Kak Tasya. Oh iya, ada gerakannya loh adik-adik. Gimana Kak? Kalau setiap ada kata jalan, adik-adik ngikutin gayanya Kak Tasya. Iya, jadi setiap ada kata jalan nanti kita putar ke kanan, putar ke kiri. Begitu adik-adik, kita coba ya. Siap ya adik-adik? Biar lebih siap adik-adik bangkit berdiri Iya, semuanya. kita bangkit berdiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap
udah pada semangat ya adik-adiknya belum ya? Sudah semangat Kakak Tasya sampai berkeringat. Nah, sebelumnya kira-kira Kak Tasya Oh iya ya Kak, ada mau nanya apa nih? Ada firman Tuhan minggu lalu itu tentang apa ya Kak? Firman Tuhan minggu lalu? Iya. Oh, minggu lalu itu firman Tuhannya tentang Timotius yang diajari firman Tuhan sama neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Yunike. Nah, dengan Timotius belajar firman Tuhan, dia jadi menjadi anak yang disenangkan oleh Tuhan dan menjadi anak-anak yang juga disenangi oleh banyak orang. Nah, kalau untuk Kak Tasya, firman Tuhan yang ayat hafal minggu lalu, hafal nggak? Hafal dong Kak, gampang Kak, gampang. Terdapat di kitab mana? Di dalam Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Wah, Kak Tasya hebat ya. Hebat. Tapi adik-adik di kelas aku juga hebat-hebat loh Kak, dia juga pada hafal-hafal. Wah, Kalau di di kelas kelas aku juga kakak loh Kak, gimana? kelas Nazaret. Mereka padahal umurnya masih 5 sampai 6 tahun. Tapi mereka hafal, jago-jago pada mengirim video semua orang tuanya. Kalau di kelasnya Kak Ruth gimana? Hebat-hebat semua. Di kelasnya Bang Luis? Kelas aku sama kayak kelasnya Kak Ruth. Oh, rame? Wah, seneng banget ya ngeliat adik-adik kita bisa hafal ayat hafalannya. Oh, ada yang ketinggalan Kak. Apa tuh Bang Kak? Ramos gimana di kelasnya? Hebat ya, wah luar Bang biasa Ramos ya. di kelas mana ya? Oh, mantap ya. Nah, Kak Tasya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu. Kira-kira adik-adik udah menyiapkan Alkitabnya semua belum? Sudah, pasti sudah tadi ya sebelum mulai. Nah, kita mau menyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi Bang. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh. Sirami hatiku, berbuah, berbuah. Mana buahnya? Berbuah, Berbuah, berbuah. Oh, 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 oh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengikuti ibadah ini, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang mengasihi kami umat-Mu, yang mengasihi anak-anak kami sekolah minggu, sebentar Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami, memberkati anak-anak kami, sehingga ketika mereka mendengar firman-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja, menguatkan hati percaya mereka. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Amang Pendeta mengingatkan kita mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah membuka Alkitabnya? Iya, pintar kalau sudah membuka Alkitabnya. Jaga sikap hatimu, jangan ada yang lari-lari, berinjak-injak, tetaplah di tempat, duduk dengan baik, dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, pada minggu ini, yaitu Minggu Trinitatis, adalah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Tertulis di mana tadi adik-adik yang dikasih Tuhan? Ia pintar, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Saya akan membacakan untuk kita adik-adik di rumah,
mengikuti dalam hati masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi firman Tuhan telah kita baca yang bercerita tentang penciptaan. Dan pada kesempatan ini, Amang Pendeta membuat tema ibadah kita hari ini. Aku adalah mahkota ciptaan Allah. Siapa yang pernah melihat mahkota, adik-adik? Ada? Pintar. Ada yang melihat mahkota. Mahkota itu dipakai sembarangan orang? Bukan. Adalah orang pilihannya yang memakai ya. Contohnya raja, gitu ya. Ratu, orang terhormat, dan lain sebagainya. Bukan semua orang yang memakai mahkota. Demikian juga kita umat Tuhan. Saya dan adik-adik saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah mahkota ciptaan Allah. Masih ingat urutan penciptaan? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Iya, tapi ada yang belum tunjuk tangan. Kenapa? Belum tahu atau tidak pernah sama sekali dipelajari? Atau sudah lupa? Ada cara supaya kita mengingat urutan penciptaan. Yang satunya dengan belajar gitu ya. Membaca firman Tuhan. Kemudian ada yang paling mudah, yaitu dengan bernyanyi. Urutan penciptaan ada di dalam Kidung Jemaat nomor 69. Kita bernyanyi dulu ya, biar adik-adik, orang tua kita semua tahu. Amang Pendeta undang kakak-kakak untuk hadir ke depan. Kita menyanyikannya, Kidung Jemaat nomor 69. Adik-adik di rumah harus berdiri ya, bernyanyi dengan semangat, kuat suaranya. Ya, kita mulai. Adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 69. Musik. Semuanya sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda terang bercahaya, hari pertama di dunia. Mulanya belum ada langit, atas dan bawah tercampurlah. Allah bersabda bentangan pun jadi, hari kedua di dunia. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda terciptalah darat, hari ketiga di dunia. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua, hari keempat
di dunia. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap belum pernah. Allah bersabda segala tercipta, hari kelima di dunia. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan, hari ke-6 di dunia. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah ingatkan urutan penciptaan. Amang mau mengulang lagi, hari pertama tadi apa? Terang, pintar. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, tumbuh-tumbuhan. Ada pisang, ada apa lagi? Bunga, pintar ya. Ada apa lagi? Durian. Apa lagi? Mangga. Apa lagi? Dan masih banyak lagi ya, tumbuh-tumbuhan. Itu hari ketiga. Hari keempat, iya, matahari, pintar. Apa lagi? Bulan, bintang. Ya, apalagi benda-benda angkasa ya. Hari kelima, makhluk hidup. Ada burung di udara, ada gajah, ada ayam, bebek, dan lain sebagainya ya. Hari keenam, manusia. Tadi Amang Pendeta mengatakan bahwa kita adalah mahkota ciptaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mahkota ciptaan. Kita umat manusia disebut dengan gambar Allah, rupa Allah, atau istilahnya disebut dengan imago Dei. Gambar Allah atau rupa Allah, segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Artinya kita gambar Allah, kita rupa Allah, kita mahkota ciptaan Allah. Kita berbeda dari yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Ada bedanya. Sehingga kita disebut mahkota ciptaan Allah. Bahkan kita disebut gambar Allah. Gambar apa tadi? Gambar Allah. Apa istilahnya tadi? Imago Dei, pintar semuanya ya. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus Kristus, serupa dengan Allah artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, iya, pintar ya. Ada yang tahu, ya. Ayah dan ibu tahu, bapak, mama tahu, tahu. Kakak-kakak guru sekolah minggu tahu, tahu. Iya, harus tahu ya. Yang belum tahu, mari dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Serupa dengan Allah, artinya kita manusia yang diciptakan Allah, yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Kita memiliki pikiran. Semua memiliki pikiran. Manusia ciptaan Tuhan pasti memiliki pikiran. Ya, kita memiliki pikiran untuk apa? Untuk apa pikiran itu kita gunakan? Adalah untuk mengetahui apa yang baik. Untuk membedakan yang baik dari yang salah. Jadi kita butuh atau kita memerlukan pikiran dalam membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang salah, apa yang seharusnya, dan apa yang tidak seharusnya. Apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah, dan yang bukan kehendak Allah. Yang kedua, tentunya kita memiliki perasaan. Kita juga memiliki kehendak. Ciptaan yang lain tidak memiliki perasaan. Ciptaan yang lain tidak memiliki kehendak. Mereka hidup seperti biasa aja. Nggak ada perasaannya. Kalau kita umat manusia, adik-adik sekolah minggu, amang pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, papa dan mama di rumah pasti memiliki perasaan. Ada yang pernah berduka? Ada ya. Ada yang pernah menangis? Ada. Ada yang pernah tertawa? Bahagia? Itu menandakan bahwa kita memiliki perasaan. Ada yang menginginkan sesuatu? Ada. Ada yang ingin baju baru kan gitu. Ada yang mau bepergian ke ITC dan lain sebagainya ya. Itu tandanya kita adalah manusia, memiliki keinginan, memiliki perasaan. Ciptaan yang lain tidak memiliki perasaan. Yang selanjutnya kita punya moral. Kita punya moral, hidup dalam kebaikan. Kita selalu rindu melakukan hal yang baik.
Itu tandanya mahkota ciptaan. Itu tandanya umat Allah, anak-anak Allah. Dia tahu apa yang baik. Dia tahu apa yang menjadi keinginan Allah. Dia tahu apa yang harus menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik di rumah pasti senang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ayo tunjuk tangan siapa yang senang melakukan kehendak Allah. Iya, itu semua tunjuk tangan. Pasti adik-adik sangat disukai oleh Tuhan dan Tuhan sedang tersenyum melihat kita bersama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita sudah mendengar tadi apa yang membuat kita atau dikatakan maksudnya serupa atau segambar dengan Allah. Ya, maka ingat kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan, kita memiliki kehendak, kita memiliki moral, dan kita selalu ingin dan memiliki kerinduan menyenangkan hati Allah. Amin? Iya. Yang selanjutnya, kalau kita mahkota ciptaan Allah, tentu berbeda dengan ciptaan lain, ada tugasmu, ada tugasku, ada tugas orang percaya, ada tugas kita bersama. Apa kira-kira ya? Ayo, apa anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, apa yang menjadi tugas kita kalau kita imago Dei Allah, gambar Allah, rupa Allah, mahkota ciptaan Allah? Ayo, iya benar. Yang lain, oh belum benar ya. Yang di sini tadi benar ya. Iya. Memenuhi, menaklukkan ciptaan Tuhan. Memenuhi bumi, menaklukkan ciptaan Tuhan. Kita diberikan Tuhan hak, tanggung jawab untuk memenuhi bumi. Artinya apa? Kita tidak boleh hanya berkumpul di rumah saja. Nggak boleh. Kalau adik-adik nanti sudah besar, sudah dewasa, boleh merantau, ya. Siapa yang mau ke luar negeri sekolah? Iya, pintar, harus itu ya. Ada yang mau ke Amerika, ke Australia, Inggris, Belanda dan lain sebagainya. Karena perintah Tuhan kita harus pergi ke seluruh dunia, memenuhi bumi ini. Kita berkarya di sana. Kita menaklukkan ciptaan Tuhan. Menaklukkan bukan berarti merusak loh ya. Jangan sekali-sekali merusak ciptaan Tuhan ya. Jangan sekali-sekali merusak tanaman bunga yang ditanam orang tua kita. Jangan sekali-sekali merusak bangunan yang ada di sekitar kita atau kursi-kursi di gereja atau peralatan-peralatan gereja atau di rumah kita. Ya, kita harus merawatnya, merawat ciptaan Tuhan. Yang kemudian berkuasa atas ciptaan. Berkuasa bukan berarti bertindak semena-mena. Berkuasa artinya kita mahkota ciptaan Tuhan, kita yang paling tinggi, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah wakil Allah. Bahwa adik-adik sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan yang akan nantinya mengurus semua ciptaan ini ya. Enggak boleh merusak, merawat ciptaan ini. Karena itulah kehendak Tuhan. Yang selanjutnya memelihara keutuhan ciptaan Tuhan. Ya, itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai mahkota ciptaan Allah. Jangan sekali-kali merusak. Ya, kalau adik-adik melihat hutan yang gundul, tidak ada tanaman di sana, nanti kalau sudah besar, bercita-citalah atau bekerjalah, tanamlah pohon-pohonan. Siapa yang mau menanam pohon-pohonan di hutan yang gundul? Atau di pekarangan rumah? Mari berlomba-lomba. Kalau tidak ada kesempatan kita untuk pergi ke daerah yang lain, tanamlah bunga, tanamlah pohon-pohonan di depan atau di pekarangan rumahmu. Kalau tidak ada tanah, boleh orang tua kita minta tolong supaya dibelikan tanah, dibelikan pot, kita tanam di sana bunga atau sayur-sayuran yang bermanfaat untuk hidup kita. Selain bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, juga mengeluarkan oksigen untuk kebutuhan oksigen kita. Banyak kegunaannya. Dengan cara itu kita boleh memelihara ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, Amang Pendeta tadi mengatakan bahwa saya, adik-adik, kita semua adalah mahkota ciptaan Tuhan. Mahkota itu adalah berharga, sangat berharga. Tidak sembarangan mahkota itu diberikan. Oleh sebab itu Tuhan sudah membuat saudara, adik-adik, kita bersama menjadi mahkota ciptaan Tuhan. Semangatlah melayani Tuhan, belajar dengan baik, berdoa dengan baik, baca firman Tuhan, patuhi apa yang menjadi peraturan kita di sekolah, di rumah, di gereja. Buatlah Tuhan kita senang,
buatlah Tuhan kita tertawa dan kita boleh juga menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Engkau menciptakan kami dan kami adalah gambar rupa Allah. Kami adalah mahkota ciptaan-Mu. Berkatilah firman-Mu yang boleh kami dengar. Berkatilah adik-adik kami sekolah minggu di dalam pertumbuhannya. Ketika mereka bermain di rumah, di pekarangan rumah, ketika mereka sedang berjalan, atau ketika mereka sedang sekolah, atau ketika mereka sedang tinggal di rumah hari ini. Oleh karena virus COVID-19 yang membatasi gerak langkah kami tidak akan takut, sebab Tuhan kami sungguh hebat. Sebab Tuhan kami menjaga kami. Kami juga harus patuh atas anjuran orang tua kami, nasihat orang tua kami, arahan orang tua kami. Berkatilah kami Tuhan sebagai mahkota ciptaan-Mu. Karena kami adalah gambar-Mu, karena kami adalah rupa-Mu, maka kami akan melakukan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan firmankan. Kami akan menjadi anak-anak yang baik di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati anak-anak kami, jika mereka ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka ada yang ketakutan, mari tolong jaga mereka, sertai mereka, berkati juga orang tua mereka. Kami juga berharap virus COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kami boleh melanjutkan aktivitas kami boleh sekolah, kami boleh bermain, kami boleh datang ke gereja, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, tadi firman Tuhannya itu mengingatkan kita apa ya? Kita itu harus menjadi mahkotanya, mahkota Tuhan. Dengan caranya apa Kak? Dengan cara Merawat, menjaga, merawat, ciptaan Tuhan. memelihara, iya benar. Nah, sekarang aktivitas kita juga berhubungan seperti firman Tuhan tadi. Yang Kakak pegang itu apa Kak? Nah, adik-adik di rumah bisa membuat kreativitas seperti kreativitas kakak membuat ciptaan Tuhan yang pada hari kelima, yaitu ikan di laut. Adik-adik bisa menggunakan piring plastik seperti ini, kemudian adik-adik menggambar ikan pada kertas origami. Kemudian adik-adik tempel ikan-ikan tersebut pada piring plastik. Tapi Kak, kalau di rumahku nggak ada piring plastik, boleh pakai karton nggak Kak? Boleh. Pokoknya adik-adik di rumah membuat kreativitasnya sekreatif mungkin. Adik-adik bisa membuat misalnya burung-burung di udara atau tumbuh-tumbuhan. Pokoknya adik-adik bisa membuat kreativitas ciptaan Tuhan, salah satu ciptaan Tuhan. Nah, kalau Kak Tasya membuat kreativitas apa? Aku buat benda-benda penerang Kak. Wah, bagus sekali. Aku suka gambar Kak, jadi aku gambar bulan, aku gambar bintang, aku gambar matahari yang besar. Nanti adik-adik di rumah juga sama ya, boleh mewarnai. Kalau misalkan jago ngegambar boleh, atau nanti mama atau papanya punya printer di rumah, boleh di printer gambar-gambarnya, nanti diwarnain, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna ataupun krayon. Kalau Karut sendiri? Nah, kalau aku memakai origami. Lihat deh. Wah, Cantik lucu ya, ya Kak. gambarnya Karut. Ini ditempel Kak, pakai kertas karton
karton juga. Jadi kalau yang nggak punya printer, jadi bisa ditempel pakai origami seperti ini. Kalau nanti aku nggak ada juga, aku boleh ngegambar aja nggak Kak? Boleh banget. Boleh ya Kak, diwarnain juga kan Kak? Iya, biar bagus. Oke. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan kreativitas yang sudah kakak buat. Nah, adik-adik nanti di rumah bisa membuat sekreativitas mungkin, membuat salah satu ciptaan dari Tuhan. Yang tadi kakak contohin seperti ikan, ada matahari, ada bunga. Jangan lupa nanti kalau sudah dibuat, dikirim dan dikirim ke grup masing-masing. Jadi hadiahnya itu apa ya Kak? Apa tuh Kak? Hadiahnya dapat kupon Kupon. Kalau mengerjakan aktivitas dapat berapa Kak? 1 kupon, Kalau aku ibadah di rumah 1 kupon lagi. jadi 2. Iya. Kalau aku menghafal ayat firman Tuhan, Ditambah 1 kupon lagi. Jadi berarti aku dapat 3 dong Kak. Iya. Wah, banyak banyak sekali. ya Kak aku dapatnya. Nah, kata Sia, untuk hari ini ayat hafalannya terdapat di mana ya untuk kelas kecil? Kalau untuk kelas kecil dimulai dari Kana A sampai Sion B, ayat hafalannya adalah Aku adalah mahkota ciptaan Allah. Untuk kelas besarnya Kak? Untuk kelas besar terdapat di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jangan lupa ya adik-adik dihafalkan, kemudian dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Kata Syam, ada yang mau disampaikan? Oh ada Kak, jadi pesannya itu berarti kita harus merawat Menjaga dan memelihara ciptaan siapa Kak? Tuhan. Ciptaan Tuhan. Kalau kita mau memelihara, merawat dan juga memelihara, merawat, merawat dan menjaga ciptaan Tuhan, berarti kita harus berani tampil beda. Kita mau angkat pujiannya, ayo Bang. Adik-adik di rumah nyanyinya dengan semangat dan pakai gerakan ya. Ikutin kakak ya gerakannya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggangguku, lalu ku berdoa.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.